Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, rekan-rekan muda sekalian, ini Sat Night kita jumpa lagi. Saya doakan semoga yang hadir pada malam hari ini, jomblo-jomblo, orang tua, rekan-rekan muda sekalian, semuanya sehat walafiat. Allah berikan panjang umur. Saya yakin sudah menunggu kurang lebih 15 menit nih. Saya belum membuka saja sudah ngantri 150-an peserta di YouTube. Apalagi yang di Zoom juga sudah pada penuh. 100 itu sudah close mungkin, atau mungkin ada kuota yang lainnya. Dan begitu juga yang dengar malam ini lewat Facebook. Malam ini masih suasana hari tasyrik ya. Mudah-mudahan selain dapatkan daging kurban, rekan-rekan muda juga bisa mendapatkan tulang rusuk dengan segera. Tulang rusuk dalam artian dapat jodoh juga dengan segera. Malam ini tema kita, sebagaimana di flyer, dapat jodoh beda manhaj. Apa di sini masalahnya? Kita sudah pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya tentang perjodohan di Bulughul Maram Kitab Nikah. Coba nanti lihat di video-video kami yang ada di channel Rumah Esok TV. Cari di situ kenapa pilih cantik, kenapa pilih yang bagus agama. Ada di situ beberapa video di channel Rumah Esok TV. Itu bisa jadikan rujukan. Ya, itu bisa dijadikan rujukan untuk bahan pertimbangan jodoh yang bagaimana sih yang kita pilih. Apakah cukup cantik, apakah cukup mapan, apakah di sini masalah manhaj ini penting sekali. Yang jelas begini, saya ingin gambarkan dulu sebelum nanti saya tanya sama Bunda Liski. Malam ini jarang-jarang kita ngundang pas Sat Night ya, biasanya pada malam Sabtu ini. Begini gambarannya. Yang jelas kan kalau kita jalani hubungan rumah tangga, ya ini gambaran bagi Anda para jomblo sekalian, itu kan memikirkan nanti kita keseharian kita itu bagaimana. Coba Anda bayangkan saja bagaimana untuk masalah ibadah saja bisa jadi perbedaan atau konflik gitu. Dan itu permasalahan ibadah yang prinsipal. Ya, itu permasalahan ibadah yang prinsipal gitu. Coba aja dalam masalah ibadah ini kok sudah beda kecil saja, walaupun itu mungkin masalah khilafiyah sih. Kayak gitu saja rasa nggak tenang. Apalagi itu yang mungkin di sebagian kalangan sudah jadi pokok ajaran gitu. Apalagi kalau kita bahas runut ke masalah akidah. Ya, ke masalah akidah gitu. Masalah yang di sini dalam masalah prinsip ini jadi standar seorang muslim itu dia beragama dengan benar ataukah tidak. Karena para ulama itu sudah merangkum perihal akidah ini dalam buku-buku akidah. Yang tentu Anda, rekan-rekan muda yang biasa mempelajari kitab akidah akan tahu prinsip-prinsip akidah itu seperti apa yang para ulama itu sebutkan. Karena mereka nggak main-mainnya dalam masalah ini. Dan mereka ternyata walaupun beda mazhab, bukan beda manhaj ya, beda mazhab, itu tetap masih satu suara untuk masalah akidah ini. Ya, masih ada satu suara dalam masalah akidah ini. Mungkin fikih sholatnya berbeda, namun kalau dalam masalah akidah mereka satu. Menunjukkan nggak bisa main-main dalam masalah akidah. Saya contohkan nanti ada beberapa hal nanti. Saya nanti tanya pada Bunda langsung, Bunda Liski. Ini yang memang kami sengaja di Biro Jodoh Rumah Iso itu mencantumkan hal ini dalam poin pertanyaan. Formulir yang diisi itu ada pertanyaan seputar manhaj ini. Nanti saya tanya sekilas. Setelah itu saya buka pertanyaan untuk rekan-rekan muda sekalian sampai jam 9. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Nanti tanya masalah apapun galau kalian bisa sampaikan malam ini. Kalau seandainya malam ini kurang, besok malam saya tambahkan lagi untuk malam Senin ya. Karena kan kemarin kita libur. Saya tambahkan lagi untuk tanya jawab khusus rekan-rekan muda pada tiap malam ini. Biar
Saya yakin masalahnya kompleks banget. Saya sadari itu. Karena lihat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu, kok masalah kayak gini, ada lagi yang baru lagi, ada lagi yang baru lagi. Walaupun sebenarnya sudah terjawab dengan video-video kami sebelumnya begitu. Tapi ini juga sebagai masukan untuk kami agar kami terbiasa juga terima pertanyaan dari anak-anak muda yang punya problem-problem khusus gitu. Ya, kita mudah-mudahan bisa carikan solusi. Ya, baik. Nanti bersabar dulu, saya komunikasi dengan Bunda Liski dulu, saya telepon dulu ya sebentar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana ini hari tasyrik? Alhamdulillah, Ustaz. Kurbannya gimana? Masak apa Bunda? Masak rendang, Ustaz. Masya Allah, nikmat sekali. Berkah buat yang sohibul kurban nih, insya Allah. Masya Allah. Ya cuma ngomong aja, saya nggak dikasih apa-apa ya. Belum, Tat. Sabar, Tat. Iya, sabar. rendangnya. Bu, saya coba rendang asli Semanu itu gimana itu ya? Asli buatan saya loh, Tat. Oh, bukan orang Semanu berarti, asli buatan Bunda Liski. Baik. Iya. Ini masa hari Arafah, Idul Adha, tasyrik ini terima ini enggak kemarin? Apa selama ini ada yang masih diurus ta'aruf enggak ini? Atau stop dulu? Ta'aruf memang tetap kok. Enggak, katanya kemarin. Tetap diurus, Tat. Iya diurus tapi Nazar belum. Oh, Nazar diliburkan. Galau banget itu Nazar diliburkan itu. Hah? Kan mau menazarkan kambing-kambing dulu, Ustaz. Iya, nazar kambing-kambing dulu, betul sekali itu. Tapi kan sudah selesai, kapan lagi nazar ini? Ini biar anak-anak muda nih tahu kita tetap kerja juga walaupun masa kayak gini. Padahal masih ada daging, masih nikmati kurban. Kapan lagi mau nazarkan itu Bunda? Insya Allah besok malam saya udah mulai, Tat. Ini udah ada 6 pasang nih, Tat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bro and sis, lihat nih 6 pasang malam besok malam ya? Iya, insya Allah. Tapi nggak semua. Nggak semua diterima. Malam, paling nanti 2 pasang saja cukup karena waktunya kan jam 8 malam gitu. Biasanya nazarkan berapa menit itu satu pasang? Tergantung juga, Tat. Kalau pasangan yang rada-rada agak masih alot atau gimana itu masih butuh waktu. Pernah 1 jam gitu? Pernah 1 jam? Oh iya, sampai 1 jam itu untuk satu pasang gitu. Ya Allah, tapi nggak sekali. masalah sih, mau berapa lama juga nggak masalah karena biasanya itu justru yang agak lama itu diskusi dengan keluarga gitu. Kalau yang cepet-cepet itu saya cut biasanya. Kalau udah nggak mau maju, udah deh nggak usah lama-lama nadornya. Gitu. Oh, ketahuan ya? Iya. Ketahuan kalau misalnya nggak cocok, akhirnya di-cut dulu, nggak usah banyak nanya gitu ya? Betul, Dad. Betul. Saya langsung cut aja gitu. Nah, kan ketika formulir diisi, sampai mereka kan nanti tahu data masing-masing, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah saya susun dalam formulir itu. Masih ingat Bunda, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanya? Ini biar tahu mereka kalau kita juga ngurus sampai ke situ. Betul ya, Tat. Apa? Kalau boleh saya sebutkan dari awal semua pertanyaan, nanti Ustadz waktunya banyak ke saya ini. Nanti peserta kurang kebagian. Enggak, waktu. yang terakhir. Bagian terakhir itu loh. Oh ya, siap. Kalau untuk yang terakhir itu pertanyaan seputar agama. Itu sebagai pertimbangan yang memang prinsip sekali gitu. Nah, ini prinsip sekali ya. Apa saja pertanyaannya? Iya. 1, di manakah Allah? Kemudian yang kedua, sebutkan contoh tradisi di tengah masyarakat yang termasuk syirik akbar. Kemudian tradisi di tengah masyarakat yang termasuk syirik akbar. Kalau yang pertama tadi apa? Di manakah Allah, ya kan? Betul. Yang kedua itu contoh syirik akbar ya? Betul. Nah, terus yang ketiga? Tradisi di tengah masyarakat. Oh, menyangkut tradisi tengah masyarakat, berarti kalau dia paham syirik itu apa, dia akan mudah sebutkan gitu ya. Terus yang ketiga? Iya, yang ketiga? Kemudian yang ketiga,
adakah bid'ah hasanah? Sebutkan. Nah, adakah bid'ah hasanah itu kalau orang nggak paham itu nanti ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Tapi kalau sudah biasa ngaji nanti dia akan tahu sendiri jawaban yang tepat untuk pertanyaan adakah bid'ah hasanah, nanti bisa dia jawab. Terus yang keempat. Yang keempat, apa saja kewajiban suami pada istri? Apa saja kewajiban istri pada suami? Berarti intinya kewajiban istri itu apa saja, tolong dirinci gitu ya. Terus kewajiban suami apa saja gitu ya. Iya, betul Ustaz. Masing-masing punya kewajiban dan tanggung jawab ke depannya seperti itu. Nah, terus ada lagi. 5, kayaknya 5 pertanyaan deh. 4, Ustaz. Oh, 4 saja. Baik. Ketika jawab itu Bunda selama lihat pertanyaan ini. Jadi rekan-rekan muda coba perhatikan, ini pertanyaan prinsipil memang ya. Saya sengaja buat. Terus jadikan pertanyaan seperti ini. Jadi Anda rekan-rekan muda ingin terapkan tuh mudah. Jadi ingin tahu tingkat kepemahaman dari yang kalian ta'aruf, lagi kenalan. Coba tanyakan 4 poin ini saja itu. Ini pertanyaan dasar banget nih ya. Yaitu tadi di manakah Allah, terus syirik akbar contohnya apa dari tradisi dia, terus bid'ah hasanah itu bagaimana ya. Terus yang keempat itu kewajiban suami itu apa saja, kewajiban istri itu apa saja. Insya Allah kalau dia ngaji mudah. Ini tidak perlu pakai soal ujian gitu, pakai belajar dulu, enggak. Cukup dia jawab spontan. Bahkan itu kan cuma diketik di WA atau ada formulir yang mesti dia isi. Dia jawab apa adanya saja gitu. Kalau sudah biasa ngaji, ya kita tahu bagaimana tingkat kepemahaman dia. Tapi sebelumnya itu ada di atasnya itu, sebelum masuk ke sini Bunda. Di atas itu ada pertanyaan apa ini? Guru ngaji. Iya, sholatnya. Sholat. Terus? Iya. Kemudian berjamaah atau tidak? Berjamaah atau tidak, terus? Iya, sholat 5 waktu itu pertanyaannya. Kemudian termasuk merokok atau tidak, kemudian membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya itu ditulis lancar atau masih belajar seperti itu. Kemudian belajar bahasa Arab pernah atau enggak? Dan hafalan Al-Qurannya. Hafalan Al-Qurannya ya, terus? Enggak, sebelumnya lagi ada tentang kaitannya dengan guru ngaji itu. Siapa dia ngaji di mana aja? Apa itu tulisan pertanyaannya? Ini di depan ini. Oh, di depan apa itu? Ya, guru, kiai, ustadz, tempat belajar agama. Terus? Kepada siapa, di mana, belajar apa, seperti itu. Terus? Kemudian pernah hadir di majelisnya siapa gitu? Ya, pernah hadir majelisnya siapa? Kitab ada kitab ya, saya tanya situ ya. Betul. Iya. Nah, itu dari sisi pertanyaan yang Bunda selama ini lihat di formulir yang telah diisi kemudian disampaikan ke Biro Jodoh Rumah Iso, mereka rata-rata bisa jawab nggak? Rata-rata bisa jawab, Kat. Terutama di manakah Allah itu semua pertanyaan sama gitu, rata. Ya, bisa jawab. Kalau di manakah Allah, dia jawab apa? Allah itu berada di atas seluruh makhluk, di atas ars. Itu rata-rata 99% jawabnya seperti itu. Oh, berarti memang kayaknya sudah terseleksi itu ya, yang daftar ke Biro Jodoh Rumah Iso ya sudah biasa ngaji gitu ya. Betul. Iya, terus yang kedua apa itu? Syirik akbar. Itu bisa juga sebut. Contoh syirik akbar. Yang masuk ini contoh tradisinya termasuk labuhan, memberi sesajen di laut, itu kan tradisi juga. Kemudian selain itu juga ada menggunakan jimat untuk memberikan keselamatan, kesehatan, seperti itu, Ustaz. Nah, terus yang bid'ah hasanah itu? Bid'ah hasanah tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Alasannya karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dia mengutip hadis riwayat An-Nasa'i. Oh, itu contoh ada yang Bunda bacakan jawabannya.
Iya, ini saya bacakan Nah, ini. Bunda kasih tahu sih, nanti jadi bocor. Ini dia jawab gampang banget gitu. Nah, kalau kewajiban suami istri rata-rata bisa jawab juga ya. Dia jadi suami itu ngapain, istri itu ngapain gitu. Iya, iya, Ustaz. Rata-rata semua bisa jawab, dan pertanyaan dengan jawaban itu juga rata-rata mereka jawab itu sama persis gitu, Ustaz. Maksudnya? Sepertinya ini jawaban itu sudah ada di Google gitu loh. Dan kok bisa sekian poinnya dan jawabannya persis gitu. Iya kan masuk di ini rumaiso.com, dia tinggal copy paste saja. Nama saja Biro Jodoh Rumaiso. Nah, iya, jawabannya nyontek. Dia baca jontek. Iya kalau dia bisa ringkesin, bisa mungkin dia coba copy paste saja. Iya. Nah iya. itu ya sudahlah, gak masalah, yang penting mereka mau baca lah. Nanti tinggal mereka praktekkan saja. Bukan seperti itu, Ustaz. Khawatirnya mereka hanya copy jawaban, tapi pada kenyataannya mereka justru lupa bahwa pernah memberikan jawaban itu ketika nanti sudah jadi suami istri gitu kan. Oh Ya. iya, pernah aku jawab kayak gini kan. Iya tapi dia nggak kasih nafkah, nggak mau kerja. Iya mungkin saja sih. Ya usnuzon aja deh. Iya. Enggak, terus gini, ketika ta'aruf kan dia masih nanya-nanya juga kan? Saat ini, Betul. apa ini ta'aruf Iya. penazornya? Masih kayak begini dia masih nanya nggak? Ngaji di mana? Terus, Iya, iya. ada yang nanya-nanya kayak gitu. Tipe pertanyaannya kan Bunda tahu. Mereka masih nanya-nanya lagi, Iya. kamu ngaji bagaimana? Data ini kayaknya tidak bocor ke mereka ya? Kalau data ini belum, karena kita masih berikan yang Umum. hanya yang pokok-pokoknya saja. Nanti kalau Oh sudah iya, macam-macam, itu cukup nanti ditanya saat ta'aruf berarti. betul. Taib. Jadi saat mau dia baca biodata kan baru dikasih umum ya, tanpa foto ya kan? Iya, betul. Tanpa foto, cuma garis besar saja ya, nama, alamat gitu ya, umur ya, Iya. Umur, pekerjaan, sekolah, pekerjaan gitu kan? badan, paling penting itu tinggi badan, Tinggi berat badan, ya, warna kulit, ya, terus itu aja, iya, cukup. warna kulit. Iya, dan warna kulit gitu, alamatnya dari mana gitu. Tapi nanti kalau memang cocok dari yang saya diberikan ini, yang cuman yang pokoknya ini nanti cocok gitu, dan ingin tahu CV-nya yang lebih lengkap, ya kami berikan utuh itu, tak hanya alamatnya kami coret gitu, kami hilangkan, kemudian nama aslinya juga kami hilangkan gitu, akun medsosnya, nomor HP-nya juga kami hilangkan. Sepenuhnya baru boleh dibaca seperti itu, Tat. Mereka Oh, pelajari. nama itu belum dikasih tahu? Belum, masalahnya sekarang ini banyak yang ngulik itu, Tat, cari-cari medsosnya apa, nanti Oh, hubungin sendiri. jadi sejak awal tuh dia tidak perlu tahu nama gitu ya? Tidak perlu, Tat. Karena rawan nanti dia kalau sudah tahu nama, dia ketikkan aja di Google atau di Facebook, dia bisa cari ya. Iya, betul, Tat. Oh, Dia resikonya di cari, situ, kemudian iya. nanti sendiri. Nah, inilah hebatnya. Masya Allah, Biro Jodoh Rumaisyah itu beda dari Biro Jodoh yang lain, karena memang Apa pertimbangannya tadi? Pertimbangannya cuma karena memang agar data ini tidak bocor ya? Betul. Ya karena bisa jadi dia gagal di ini, dia nanti mungkin cari tahu lagi gitu. Siapa tahu bisa lolos juga ya. Akhirnya tidak Di samping jadi nanti rahasia. dicari tahu, iya. Khawatirnya nanti dikasih ke temennya juga, kemudian dari mulut ke mulut. Nanti ini aku nggak cocok sama ini nih, buat kamu aja hubungin sendiri. Khawatir seperti itu, Ustaz. Baik. Baik. Kita balik tadi ke dapat jodoh beda manhaj. Berarti dari data-data ini, kira-kira apa risikonya kalau misalnya akhirnya agama antara, ya kualitas agama antara ikhwan akhwat ini berbeda? Kira-kira risikonya apa? Ada nggak yang akhirnya mundur gara mungkin tahu, oh ternyata yang ini pemahamannya kurang bagus ya Ustadz, saya nggak setuju ya. Ada nggak kayak gitu Bunda? Untuk akhwat memang dalam hal ini selektif sekali, Ustaz. Hmm. Nanti kelihatan, Bun, kok ini ngajinya masih sama ini seperti itu. Oh, akhwat tantanya kayak gitu ya.
Jadi memang dia sebenarnya sudah nggak terima gitu. Oh ini gurunya beda, saya takut nanti masalah gitu. Terutama akhwat ya, dia agak selektif. Betul, betul. Untuk akhwat memang selektif dalam agama ini. Berarti dia jadikan keputusan untuk menolak karena beda manhaj bisa gitu. Betul, betul Ustaz. Oke. Oke, berarti sudah ini ya. Sudah dapat ini. Kita sambil terima telepon nih Bunda sebentar. Ada telepon Mas Maulana, angkat coba. Nanti baru saya beralih ke Zoom satu dulu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Belum? Belum. Baik. Kalau gitu Zoom dulu kalau gitu. Zoom, silakan. Oke, Aryani we. Oke, Aryani. Ustaz, saya boleh tanya via chat nggak? Yang via chat? Iya, kalau ada mungkin malu mau tanya lewat chat nggak apa-apa. Bismillah, Ustaz mohon nasihatnya. Bagaimana jika ada seorang ikhwan berniat untuk melamar anak? Menurut informasi yang anak dapat, agama dan akhlaknya baik, tapi ikhwannya belum sunnah. Bagaimana ya Ustaz sikap anak sebaiknya? Apakah menerima atau tidak? Nah gini, saya kasih tahu untuk akhwat ini ya. Ini kaitannya dengan tema kita juga, dapat jodoh beda manhaj tadi. Jadi sifat laki-laki itu kan nanti jadi pemimpin ya. Laki-laki itu jadi pemimpin. Akhwat itu kan nurut pada si laki-laki ini. Jika si laki-laki ini kurang bisa membimbing si akhwat ya, maka agak riskan. Beda kalau saya buat posisi sebaliknya ya. Laki-lakinya ngaji, agamanya bagus, akhwatnya biasa. Nah, dia akan bisa bawa akhwatnya ini dengan bimbingan ilmu yang dia miliki. Sehingga patokan saya kalau dalam bahasan kita ini, sangkut pautnya dengan bahasan kita ini ya, jadikan laki-laki yang sifatnya jadi pemimpin, maka dia bisa membimbing si akhwat. Walaupun mungkin sebagian saya kadang jawab kalau ada pertanyaan masuk seperti itu ya, kalau memang ini standar si perempuan biasa, dapat laki-laki biasa juga, ya nggak apa-apa lanjut gitu, nanti sama-sama belajar. Intinya pada poinnya adalah mau belajar nggak masing-masing. Kalau mau belajar masing-masing ya alhamdulillah begitu. Dua-dua sudah menunjukkan tanda positif untuk berubah. Namun kalau tetap si A ini, yang si ikhwan ini ngotot, pokoknya saya punya prinsip kayak gini, si akhwat juga, kayak itu kan nanti biang konflik ke depannya. Jadi itu bisa jadikan pertimbangan. Satu lagi silakan. Ukti Indah. Halo, bismillah. Iya, silakan. Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Jadi saya punya teman, dia dalam proses ta'aruf, Iya. tapi sudah kayak tinggal lamaran gitu loh, Ustadz. Ta'aruf tinggal lamaran, iya berarti sudah nazar mungkin ya. Ya, terus. Ya, nah teman saya ini dia cerita bahwa agama calonnya itu dilihat dari sholatnya masih kurang, jadi masih belum bisa komitmen sama kewajibannya itu yang paling dasar. Iya, terus. Tapi di sisi lain orang tuanya, ayahnya itu sudah ridho sama calonnya ini gitu loh. Sedangkan dia bilang kalau dia cuma nyari ridho orang tuanya. Itu gimana ya Ustadz? Iya, riskan ini sih, kalau ini saya takutnya, khawatirnya itu ke depannya ya tetap kayak gitu terus. Karena tadi yang seperti saya sebutkan ya, kalau si ikhwan ini kurang dalam hal agama, dia nggak bisa jadi pemimpin nanti ketika di rumah. Malah yang desa-desa dia sholat istrinya, yang bangunkan dia subuh ya istrinya lagi gitu. Kecuali tadi, ini sama-sama kurang agamanya, sudah dua-duanya mau belajar. Alhamdulillah kalau dua-duanya mau belajar gitu. Kuncinya pada itu. Masalahnya sini sudah tinggal lamaran ya, coba berikan tinggal ini ya, nikah saja ya. Berarti tolong sadarkan pada si ikhwan ini pentingnya beragama, pentingnya sholat, apalagi laki-laki pentingnya sholat berjamaah di masjid gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi dia sudah tahu kekurangannya di sini. Ya. Yang jelas begini, agak sebagian laki-laki tuh agak kurang srek kalau yang
omongin dia, bangunin dia subuh, itu istrinya sendiri ya. Makanya yang perlu diatur nantinya itu PR besar itu. Kalau ini sudah akhirnya nikah, maka PR besar bagi si akhwat seperti itu. Baik, saya beralih dulu ke telepon, ada? Angkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Lisa di Malang, Jawa Timur. Iya, silakan. Ada apa nih? Problem apa? Ya, sebelumnya sebelum saya anak hijrah itu, anak sudah nikah, Ustaz. Dan kami memang beda manfaat. Terus? Kebetulan suami anak ini berlatar belakang dari keluarga NU. Iya. Setelah anak hijrah, anak berusaha untuk mengajak suami anak itu ke Mahat Salaf ini. Iya. Bahkan anak sendiri pernah sampai debat hingga tengkar. Karena memang kalau berurusan dengan akidah ini, anak tidak main-main gitu. Iya. Nah, anak sempat berkonsultasi dengan beberapa ustadz. Tapi sebelum anak berkonsultasi, anak pun juga mengikuti ceramah-ceramah dari Ustadz Kholik Basalamah dan Syafiq Riza Basalamah. Yeah. Nah, ada dua kemungkinan, bisa mempertahankan dan mengajak. Kalau sudah yang kedua, kalau sudah maksimal bisa untuk pisah. Yeah. Tapi anak yakin untuk bisa mengajak. Tapi lama-kelamaan anak pun juga terasa lelah ini, Ustadz. Gimana caranya? Apalagi kan satu suami itu seharusnya pemimpin dan mengajak. Iya. Dan kebetulan anak bawa anak dan suami anak juga bawa anak. Jadi anak benar-benar harus berjuang gimana caranya anak-anak ini bisa anak didik secara hasanah gitu. Alhamdulillah kalau dari anak-anak pribadi, insya Allah bisa mengikuti. Nah di sini problem anak gimana caranya ya Ustaz supaya hati suami anak itu terketuk. Karena beberapa sempat ada kajian tuh anak sudah ngajak masalah akidah, sampai sekarang pun tidak ada yang namanya rasa kepingin penasaran tentang apa sih salaf itu, apa sih masa salaf itu, bagaimana sih seperti ini gitu. Gimana? Ya, tadi solusinya sudah ada dua itu tadi, Bu. Kalau masih bisa dipertahankan lanjut, dan ini lebih saya sarankan. Ya, harus sabar-sabar, lihat kemungkinan ini dulu, peluang. Kalau masih bisa lanjut, Bu. Poin pentingnya gini kayaknya. Tetap tunjukkan akhlak yang mulia pada suami, benar-benar berbakti. Terus mungkin saran saya kurangi debat. Tapi tunjukkan dengan akhlak gitu. Saya jadi istri, saya harus tetap bakti pada suami saya walaupun mungkin dari prinsip kita berbeda. Ini kayaknya ujiannya di situ memang. Ibu bisa nggak manage emosi ketika akhirnya berbeda begitu. Tapi akal tetap dijaga. Kalau suami bilang buat kopi, buat makan, manut aja. Ini masalah yang memang istri jalankan gitu. Tapi kalau sudah mungkin ibu mau ngajak dia ngaji nih ya, ngajak dia ngaji gitu. Nggak usah maksa-maksa dulu kalau dalam kondisi seperti ini. Dicoba dulu. Biarin aja, biarin terus dia jalan terus ya. Penting nggak terpengaruh ibu. Terus anak-anak penting juga tidak terpengaruh dengan dia. Kalau dari anaknya dari suami masih gitu. Tapi kalau misalnya anak pas keluar, pas berangkat kerja itu anak kasih tahu, anak kasih penjelasan secara studio. Iya, yang penting ujung-ujungnya tidak boleh buat konflik, Bu. Yang penting kuncinya tidak boleh kasih ada konflik di situ. Kurangi dulu konflik. Kalau ingin pertahankan rumah tangga yang ada. Kalau sudah berat, kalau sudah berusaha sudah seperti ini kok tetap saja ada konflik gitu, padahal kita sudah ngalah. Nah, itu baru jadikan pertimbangan ibu untuk lanjut atau tidak. Satu lagi Ustaz. Iya. Tanggal 8 besok ini kan biasanya dari keluarga suami anak ini mengadakan tahlilan, dan anak pun pernah
menerangkan begini-begini tetap aja kontra. Tapi ya udahlah, saya tidak mau berdebat. Nah ini kalau misalnya anak pura-pura sakit demi untuk supaya suami anak tidak hadir dalam acara keluarganya tersebut, apakah anak berdosa? Baiknya biarin dia hadir. Oh gitu. Iya, ini masalah keluarga, beda lagi, Bu. Itu tempatnya, acaranya tempat di rumah lain ya? Ya, ini udah anak tinggal di orang tua anak sendiri, cuman agak jauh aja gitu, cuman masih satu kota gitu. Iya, pokoknya dibiarin aja itu. Jadi biarin ikutin tahlilan gitu. Iya, biarin dulu. Dengan tujuan kurangin konflik. Kalau enggak, kalau ini Ibu ngotot di sini, nanti konfliknya berkepanjangan lagi. Kalau misalnya anak pura-pura sakit agar suami anak tidak hadir gitu gimana? Masalahnya dia nanti punya masalah dengan keluarganya lagi, Bu. Gitu. Iya. Ya, maaf. Cukup ya? Ya, syukran jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Sambil nanti Bunda Rizky siap-siap, ini ada pertanyaan juga nih. Ini ada nih. Bunda, Ya Ustaz. Biro jodoh di Tulungagung, bisa nggak itu? Kalau buka di sana agak sulit ya. Tapi kalau orang Tulungagung daftar masih bisa, tapi ikhwan ya. Ikhwan, betul Ustaz. Terus, Kalau buka di luar daripada Gunung Kidul sepertinya belum bisa Ustaz. ya terus ini bentar. Hmm. Di mana dapat formulir pertanyaan itu Ustadz atau teman-teman? Ya itu harus daftar ya. Yang tadi formulir tadi itu harus daftar. Iya. Tapi masih ngantri panjang ya? Betul Ustaz, masih betul-betul antrian panjang dan khawatir malah nanti pada nggak sabar gitu Ustaz. Terus bentar lagi. Nah ini nih. Bagaimana menikah dengan akhwat yang masih suka musik tapi dia sudah menutup aurat dengan baik? Bagaimana pertimbangannya Ustadz? Nah, coba Bunda cerita yang kemarin itu yang kita bahas. Ada akhwat ya masih suka musik tapi dia lewat Biro Jodoh Rumah Yeso. Jadi kendala sekali kan sebenarnya. Betul, betul. Jadi kan ikhwan pada mundur kan gara-gara tahu biodatanya seperti itu. Iya, karena memang masih suka mendengarkan musik gitu. Itu juga termasuk salah satu yang prinsip sih Ustaz dalam memilih pasangan gitu. Rata-rata laki-laki langsung mundur diri nih, nggak mau nih, apalagi tambah lagi dilihat fisiknya, penampilan gitu ya. Betul. Dari prinsipal aja dia nggak penuhi gitu. Iya kan? Iya. Berarti sarannya apa Iya. kalau dapati kayak gini kasusnya? Kalau memang akhwatnya ini ingin berubah gitu kan, ada niatan untuk berubah, itu sebaiknya untuk musik meskipun memang masih mendengarkan atau apa, itu sebaiknya tidak dicantumkan, hanya dengan konsekuensinya ditinggalkan gitu, berniat meninggalkan seperti itu. Nah, itu akan mempermudah nantinya dan bisa dikondisikan gitu, Ustaz. Kan ada kompromi-kompromi seperti itu nantinya. Tapi kalau itu dicantumkan, berarti memang masih penggemar musik banget seperti itu. Oke, dia bilang tidak tapi dalam proses. Gitu ya? Gak ada keterangan. Iya. Saya tidak dengar musik lagi tapi dalam proses gitu. Berarti dia sudah punya niatan untuk tinggalkan. Nah, seperti itu. Iya, gitu ya. Ini pertanyaan penting karena kemarin jadi kendala bagi akhwat yang saya tahu datanya juga. Saya akhirnya mau bantu juga sulit karena masalah ini gak bisa ditawar-tawar dengan yang ikhwan gitu. Ya, kalau ikhwan tahu kayak gitu langsung biasanya mundur. Nah, Ustaz kalau ditambahkan jadwal rutin setiap malam Senin bagaimana bertemu anak muda? Saya setiap malam ini masih bahas tentang anak muda ya. Kalau tiap malam pada Isya ini itu khusus untuk anak muda. Tapi kalau untuk selain malam Sabtu, malam Ahad itu temanya saya ambil dari rujukan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar, tapi pembahasannya kitab nikah sehingga punya dalil-dalil yang mereka itu tahu, itu jadikan rujukan untuk
masalah anak-anak muda. Terus ini sebentar. Ini mudah-mudahan ada lagi nih di bawah nih kayaknya nih. Ustadz, gimana jika anak dijodohkan oleh orang tua yang memang pasti menikah tapi berbeda manhaj, namun ortu tetap ingin menjodohkan? Nah, ini tergantung ini ya, kesiapannya ya. Nah ini bunda ini sebentar, yang ini saya pending dulu yang satu itu tadi. Ustadz Afwan, WA saya yang di bunda Rizky belum ada jawaban. Bunda ini WA dari ini akhwat Singapura. Oh, kemarin itu bunda ada akhwat Singapura. Iya. Nanti tolong dibuka HP-nya ya. Dia itu ya, saya kasih ACC untuk dia dibantu. Dia umurnya 30-an tahun, dulu pernah menikah terus cerai. Dia sudah menikah 10 tahun yang lalu gitu. Cerai terus mau nikah lagi tapi trauma. Nah, makanya saya kasih ACC kemarin, nanti dibuka di HP-nya. Namanya Rohmawati. Siap. Ya. Baik. Terus bentar. Ustaz, bagaimana meyakinkan keluarga yang masih berbeda manhaj untuk bisa memilih seorang yang satu manhaj dengan diri kita? Kalau memang orang tua itu jadi debat dengan kita dalam masalah manhaj kayak begini, mendingan identitas itu tidak disampaikan. Jadi cuma tonjolkan saja ini bagus agamanya, mungkin dari sisi kemapanan, tonjolkan kemapanannya, daripada ini jadi kendala pada sebagian orang tua, mendingan tidak ditonjolkan untuk sisi manhaj tadi. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon, angkat dulu. Baru saya beralih ke Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, ini putus-putus nih, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fulana di Banjarnegara, Ustaz. Silakan. Mudah-mudahan lancar nih teleponnya. Yuk, silakan. Begini, Ustaz. Kami kan sudah mau menuju walimah kan, Ustaz. Iya. Nah, dari pihak orang tua ini menginginkan ada rebana atau nasib gitu kan, Ustaz. Nah, qadarullah di kampung ini rebananya itu banyak mengandung mudaratnya, Ustaz. Kayak buat senang-senang aja gitu. Syiarnya pun nggak sesuai yang Islami gitu kan. Kan rebana-rebana di kampung itu tidak kericik-kericiknya, Ustaz, gitu kan. Jadi gimana buat bilang ke orang tua bahwa nggak usah pakai rebana atau nasib gitu, Ustaz? Ini agak sulit ya kalau sudah hubungan. Halo, ini agak sulit ya kalau sudah sampaikan ke orang tua ya. Gimana, Ustaz? Agak sulit kalau mau sampaikan ke orang tua. Ajak apa, Ustaz? Maaf. Agak sulit. Ya, Ustaz, soalnya kan dulu si Ahwat ini aktif kan di remaja masjid gitu kan. Jadi kalau setiap ada acara apa-apa gitu remaja masjid ini reuni gitu kan, Ustaz. Jadi suruh buat ada rebana kayak gitu biar jadi kumpul. Padahal si Ahwat dan si Ikhwan ini udah lama kenal sunnah gitu, Ustaz. Tapi orang tua ingin mengkokohkan bahwa buat ada hiburan gitu, sedangkan rebana di kampung itu kan ada kericik-kericiknya itu, Ustaz. Gimana ya? Atau tetap akan dilakukan? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu tetap lanjut nikah dengan resiko kemungkaran itu ada, tapi tidak konflik dengan orang tua. Oh, iya. Ya. Namun kalau dipilih yang kedua, tetap nasihati orang tua untuk masalah ini, nanti bisa jadi konflik. Oh, ya, sekarang 66. Coba timbang-timbang di antara dua ini. Kalau misalkan orang tua tetap kokoh mengikuti mendatangkan rebana, kita gimana, Ustaz? Ya, ingkari dalam hati saja, karena nggak bisa. Iya. Soalnya orang tua harus butuh proses untuk diberitahu kayak begini. Gitu. Iya. Ya, pasti insya Allah berusaha ya, Ustaz. Iya. Kalau tidak ya sudah. Kalau nggak bisa ya udah. Iya. Aja, Iya.
Yang penting sudah menyampaikan usahanya ya Ustaz. Betul. Ya udah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iya, Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Baik, ini ada dari Mei ini. 4 pertanyaan tersebut setelah dijawab, aduh ini 4 pertanyaan apa nih? Wow. Kalau tanya banyak-banyak saya agak bingung, kecuali kalau telepon ya. Ini karena itu timbul keyakinan untuk menerima hingga akhirnya kami menikah. Tapi setelah 2 bulan ini menikah, baru terlihat ada beberapa sunnah salaf yang tidak bisa dijalankan. Bagaimana cara berdamai dengan hal ini? Kan ada ajaran yang prinsipal, ada yang tidak gitu ya. Kalau ini dalam masalah khilafiyah, tata cara sholat misalnya, dia jarinya gerak, naik turun ataukah tidak, bukan masalah prinsip. Berbeda dalam hal ini tidak masalah gitu. Saya tidak diberitahu detail ini dalam hal apa gitu perbedaannya ya. Wallahu a'lam. Terus ya silakan nih telepon langsung dulu. Ya, assalamualaikum. Iya, bisa ya fokus ke telepon ya silakan. Saya Leli Ustaz Ya silakan. dari Bogor. Gini Ustaz, tempo hari itu saya pernah cerita ke Ustaz kalau saya itu sebelumnya ta'aruf dengan Ikhwan, tapi bukan dari Kemaiso ya, dari media ta'aruf lain. Kemudian kan dia memutuskan untuk nazar bulan Mei karena corona kan jadi terpending kan. Ya. Nah kemudian saya minta saran ke Ustadz. Ustadz bilang suruh minta dita'arufkan dengan Dewa Jodoh Rumaiso. Iya. Ya, saya sudah mengirimkan CV ke Bunda Liki. Nah ternyata si Ikhwan ini belum mengirimkan CV juga. Kemudian saya tagih kan. Terus? Nah pas saya tagih dia bilang sibuk karena kerja. Nah saya konsultasi lagi ke Ustadz. Ustadz bilang jangan mau di PHP, kasih deadline. Nah, kemudian saya konfirmasi lagi ke Ikhwannya, saya minta deadline sampai 31 Juli ini kemarin Lebaran itu. Kemudian saya tanya dan pagi ini beliau mengabarkan untuk mundur. Berarti itu kayaknya sebelumnya dia nggak mau kasih tuh kayaknya tanda-tanda memang dia mau nolak gitu. Nah sekarang pertanyaan saya di Biro Jodoh Rumaiso nanti saya menghubungi Bunda Rizky lagi untuk gimana ya? Karena kemarin tuh biodata saya udah masuk, cuma dicentang aja kan, udah diburu kan kata Ustadz, suruh sabar kata Bunda Rizky juga. Nah karena sekarang kan kemarin saya bilangnya Bunda mohon dita'arufkan dengan Ikhwan atas nama ini gitu kan, tapi ternyata Ikhwannya nggak ngasih. Nah sekarang saya WA lagi ke Bunda Rizky-nya minta biar dicariin aja biodata udah masuk gitu atau gimana ya Ustadz? Baik, Bunda, dengar nggak teleponnya? Iya, dengar Ustaz. Nah, tahu kan? Jadi dia gagal pagi ini di 31 Juli berarti kemarin dengan Ikhwan yang sebelumnya mau nazar. Kayaknya memang sudah mau tolak tapi dia nggak mungkin kasih tahu jujur gitu si Ikhwan. Nah, datanya kan ada di Bunda. Iya, Ustaz. Nah, itu bisa diproses nggak? Ya mumpung dia sudah kasih ACC lah, kasihan. Iya, kemarin saya sudah baca itu. Terus? Saya gagal dengan Ikhwan ini gitu. Mohon dicari di Biro Jodoh seperti itu. Berarti dia dicarikan jodoh yang baru. Betul. Iya, tolong diurus ya Bunda ya, biar cepat ini dia banyak galau nih, biar move on segera dia nih. Ya, tapi insyaallah. Sudah ya? Ya Ustaz, berarti saya WA ke Bunda Rizky minta dilanjut proses aja gitu, minta Iya. dicariin gitu ya. Iya, terus tambah-tambah doa ya. Iya. Ya. Tambah-tambah doa, berdoa pada Allah, mudah-mudahan Bunda Rizky buka HP. Itu paling penting. Iya. Amin. Iya, gitu ya. Baik. Ya Ustaz. Jazakallah bidamika Allah barik fiik. Terus ini Ustadz, anak mau menikah dengan ikhwan yang semanhaj. Alhamdulillah manhajnya itu manhaj salaf Ustadz, tetapi berkendala di dana atau biaya untuk menuju ke sini. Ikhwan asal Jambi, nggak masalah dana. Banyak doa pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan ini. Atau kalau masalah dana ya bisa pinjam dan mampu kembalikan ya nggak masalah. Apakah boleh ta'aruf dengan ikhwan yang hafal beberapa juz dalam Al-Quran dan sering menjadi imam sholat, tetapi dia juga pelaku bid'ah, misal maulid dan tahlilan, ziarah kubur wali dan seterusnya? Kalau ada yang lain ya bisa cari yang lain ya.
Bagaimana saran antum Ustadz jika ternyata si akhwat adalah jamaah yang ini agak keras, lanjut atau tidak? Kalau dia bisa berubah, tarik dia. Namun kalau nggak bisa berubah, ya timbang-timbang lagi. Jika Ana ditawarkan oleh teman untuk membantu menjodohkan dengan teman perempuan yang sudah Ana kenal lama, namun belum kenal manhaj salaf, masih suka musik dan K-pop, bagaimana nasihatnya Ustadz? Suruh tobat baru nanti ta'aruf lanjut ya. Baik, dari Zoom lagi silakan. Ukti Ari. Monggo. Ukti Ari. Ukti Khairiyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini kan saya mau tanya ya. Saya tinggal di suatu kota kecil gitu dan Ya. tidak ada tempat kajian salaf kayak gini. Ya. Jadi saya kajiannya lewat YouTube kayak gini kan Ustaz. Iya. Terus alhamdulillah sudah ada beberapa info yang datang, tapi saya rasa belum semanhaj. Terus saya ada yang kajian terdekat yang salaf itu di beda kota, tempat tinggal orang tua saya. Karena saya kan di kota kecil itu untuk kerja. Iya. Jadi saya tanya, boleh tidak saya masukkan CV saya? Katanya sih boleh, tapi mereka harus sering lihat saya gitu ikut kajiannya di sana. Tapi gimana ya Ustaz, sementara saya nggak bisa ikut juga kajiannya. Karena beda kota tadi. Iya, saya pernah sih ikut, tapi sebelum kerja di sana itu pun nggak lama juga karena saya sebelumnya kuliah di kota lain juga gitu. Ya, coba ini pertimbangkan dengan yang ngurus biro jodoh tersebut, diizinkan nggak? Kuncinya kan pada mereka. Iya, maksudnya mereka maunya saya sering ke sana katanya supaya umahatnya tuh kenal, supaya gampang gitu dicariin yang cocok. Ya, sampaikan alasan saya ada di luar kota, terkendala, tapi saya pengen ngaji gitu dan ingin dapat jodoh. Iya sih, Ustaz. Sampaikan aja, insya Allah mau terima kok kalau dia tahu alasan yang kuat. Iya, kemarin saya sudah bilang, tapi kayak pas saya sudah cerita gitu, kayak mereka juga oh gitu ya, cuma gitu aja sih. Ya, kalau tidak bisa lewat itu kan masih ada pintu lain lagi, nggak fokus pada satu saja. Iya, sudah ada beberapa pintunya Ustaz, cuma sayangnya belum dapat yang semangat gitu. Yang ada juga yang kayak tampilannya nyunah, tapi akhlaknya belum ke sana kayak gitu. Ya, pelan-pelan insya Allah, Allah mudahkan nanti ya. Ya, amin. Baik. Ya, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Ustadz, apa boleh pada saat ta'aruf si akhwat melampirkan fotonya dan lalu si akhwat juga meminta si ikhwan menunjukkan fotonya? Aduh, ini rawan sekali nih ya. Kalau kita di Biro Jodoh Rumaiso itu tidak pernah, nanti coba tanya Bunda ini. Bunda, Iya Ustaz. nah, foto itu dikasih kapan coba? Ini kok pada awal-awal tuh sudah lampirkan foto untuk tunjukkan pada yang ikhwan atau akhwat. Kan nggak kayak gitu ya kalau kita ya di Biro Jodoh Rumaiso. Kalau di BJR itu intinya data itu Ikhwan itu terima atau enggak gitu. Di pertimbangannya itu dengan data itu ada kecocokan enggak seperti itu. Nah, kalau sudah cocok, memang si Ikhwan, ya kalau merasa cocok baru kalau memang perlu mau melihat fotonya ya kita kasih lihat start gitu. Nah nanti setelah lihat baru kita mereka bilang cocok ya kita garap lanjut untuk ta'aruf seperti itu Ustaz. berarti belum Jadi tentu foto itu disampaikan di awal saat ta'aruf. Belum tentu juga Ustaz. Itu tergantung ada kecocokan atau enggak seperti itu. Berarti Kalau sudah dari punya datanya- prinsip tidak dikasih di awal ya. Iya. Nah gitu. Baik. Jadi biar yang ini lain paham ya. Baik, ini ada ini persatu. Tunggu yang telepon sebentar ya. Sebar, saya tanya lewat Zoom lagi. Zoom lagi ada satu lagi silakan. Nah, Ukti Alita. Ukti Alita.
Ukti Ros Agus. Halo, saya Ukti Alika. Ya silakan. Ini saya dulu itu kan suka sama orang, tapi udah 4 tahun yang lalu, dan itu tuh belum hijrah. Dan sekarang Dan dia belum apa? 4 tahun yang lalu dia belum apa? saya yang belum hijrah. Oh, jenengan yang belum hijrah. Terus. Terus sekarang dia ternyata juga suka sama saya. Terus kami itu udah kenalan ya, udah mau melamar dia ke rumah. Tapi terus saya bilang saya tuh maksudnya ini, terus maunya suaminya kayak gini juga. Terus dia bilang dia mau sih Ustadz, tapi saya lihat di following IG-nya tuh masih itu Ustadz, masih follow Ustadz yang nggak sunnah gitu. Tapi saya suka, akhlaknya juga baik, udah ditanya ke keluarganya juga gitu. Kalau ditanya mau nggak ikut kajian ini, mau sih, tapi masih follow gitu. Gimana tuh Ustadz? Ya mudah-mudahan itu cuma follow saja. Tapi pemahamannya benar. Coba ditelusuri lagi pemahamannya. Ya sementara lanjut aja deh. Terus boleh lagi Ustaz, Iya. kan tadi ada satu pertanyaan gitu loh Ustaz. Kalau saya kan taarufnya nggak formal ya, soalnya dia langsung nanya ke orang tua. Iya. Itu kita bisa nanya langsung gitu nggak? Maksudnya sopan nggak ya kalau nanya kayak gitu? Jawab orang tua tadi. Boleh nanya apa sih yang kamu butuhkan, tanya. Yang akidah itu Ustaz, yang masalah akidah yang list. Ya kalau dia sudah biasa ngaji, insya Allah bisa jawab kayak beginilah. Oh gitu. Hmm. Berarti menurut Ustaz nggak apa-apa dicoba aja dulu. Iya. Lanjutin. Gitu ya, cukup ya. Ya udah, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam terkata. Sebentar saya ini dulu. Ada telepon langsung, silakan. Belum. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya ta'aruf namun beda manhaj dilakukan dengan rentang waktu yang cukup lama, 6-7 bulan? Ini terlalu lama ya. Baik, ada. Angkat Mas Maulana. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Desi di Samarinda Pak Ustadz. Desi di Samarinda. Iya. Ada yang bisa dibantu? Iya Pak Ustadz, saya mewakili adik saya ini untuk bertanya. Kebetulan adik saya pribadi malu untuk bertanya. Oke, monggo. Ya, jadi sebenarnya adik saya ini sedang ta'aruf Pak Ustadz. Dan si Iwannya sendiri sudah pernah sekali datang ke rumah. Adik saya ini kebetulan dengan si Iwan satu tempat kerja Pak Ustadz. Iya. Dan yang sekarang ini beberapa kali adik saya bercerita bahwa dia melihat si Iwan itu berboncengan dengan rekan satu kantornya. Terus? Dan beberapa kali juga si adik saya ini melihat Iwan itu chatting gitu Ustadz dengan teman sekantor adik saya. Terus? Nah, bagaimana ya Ustadz dalam hal ini biar adik saya itu bisa mengambil keputusan yang benar gitu Pak Ustadz. Karena sebenarnya adik saya ini juga ragu masih untuk menerima si Ikhwan ini Pak Ustadz. Itu harus ada yang ingatkan si Ikhwan tadi itu. Nggak tepat dia tadi bonceng dengan lawan jenis. Kalau itu bukan mahramnya. Terus yang kedua tadi chattingan dengan akhwat tanpa ada keperluan, nggak boleh. Iya Pak Ustadz, sebenarnya sih mereka ini satu manhaj juga sudah Pak Ustadz gitu ya. Jadi karena sebenarnya udah satu manhaj itu adik saya itu pertamanya yakin karena ada kejadian seperti ini jadi ragu gitu Pak Ustadz. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya apakah memang perihal membonceng akhwat itu terkait dengan usia si Iwan yang memang masih dibilang muda lah dibandingkan adik saya gitu Pak Ustadz. Atau emang si Iwannya aja yang pengen gitu Pak Ustadz. Ya yang jelas tanyakan dulu alasannya itu kenapa bonceng. Itu biar tahu kan kalau dia memang senang pada perempuan lain atau tidak tahu aturan ya. Mungkin berikutnya ketika menikah ya tetap seperti itu terus. Kalau seandainya Pak Ustadz kita udah memberitahu si Iwan nih Pak Ustadz ya. Terus si Iwannya masih melakukan hal yang sama. Bagaimana ya caranya adik saya untuk menolak maksudnya penyampaiannya supaya lebih mudah gitu Pak Ustadz, lebih nyaman gitu Pak Ustadz, karena kan satu kantor gitu Pak Ustadz. Iya ya agak konflik nanti ya kalau satu kantor itu.
Ya mungkin ada dari pihak yang lain lah, nggak mesti akhwat ini yang sampaikan langsung, bisa keluarga akhwat sampaikan ke dia, ini adik saya ini sebenarnya tidak setuju kalau kamu boncengan kayak begini, terus chattingan sama akhwat seperti itu, kan ini secara adab kan tidak boleh. Jadi ini sampaikan nasihati si ikhwan dulu. Berarti saya juga bisa gitu Pak Ustadz. Iya, bisa. Menyampaikan kepada si ikhwannya itu Pak Ustadz ya. Iya bisa. Ya baik Pak Ustadz kalau seperti itu. Jadi, Kalau selain misalnya alasan itu Pak Ustadz untuk menolak seandainya memang adik saya mantap tidak menginginkan gitu, bagaimana ya Pak Ustadz? iya, kalau ini ya nolak aja secara halus gitu. Sampaikan alasan-alasan mungkin, biar nggak jadi konflik selanjutnya. Disampaikan aja ya Pak Ustadz ya, Iya. apa yang memang adik saya rasakan gitu ya Pak Ustadz Iya, ya. betul. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir lewat Zoom dulu, baru saya berakhir ke YouTube, dan ini sudah jam 9. Monggo, Zoom. 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ahwan, Ustadz mau bertanya, jika sedang dalam proses ta'aruf, bolehkah saat berdoa kita menyebut namanya? Misalnya, ya Allah, jika memang fulan yang terbaik untuk hamba, maka mudahkanlah segalanya dan berikanlah petunjukmu. Yang kedua, mohon nasihatnya agar para akhwat yang sedang dalam proses ta'aruf tidak kepikiran ikhwan tersebut, karena jika memikirkan ikhwan itu sangat mengganggu hati. Apakah hal ini masuk ke dalam perkara zina hati, Ustadz? Mohon bantuan. Agak sulit kalau yang kedua ya, kalau sudah kenalan seperti itu pasti ada kebayang-bayang, kecuali kalau gagal gitu. Sedangkan yang pertama tadi apa? Menyebut namanya dalam doa, Ustaz. Boleh-boleh saja, tetapi lebih bagus dia minta umum ya. Ya Allah, jika ini jodoh yang terbaik untuk saya, mudahkanlah. Kalau ini memang tidak terbaik, maka jauhkanlah, gitu aja, umum gitu sifatnya ya. Satu lagi. Ahwan, Ustadz bertanya lewat sini. Bagaimana caranya agar niat menikah, Ustadz? Ana 24 tahun Oktober ini, tapi niat menikah belum ada. Beberapa bulan terakhir ini ada beberapa yang ingin ta'aruf, tapi belum apa-apa. Ana bilang belum siap nikah, dan orang tua juga tidak pernah nanya tentang nikah. Ahwan mohon solusinya. Solusinya tanya dulu ke orang tua, kalau orang tua izinkan nikah, baru nanti kamu lakukan kesiapan diri. Sedangkan kalau kamu sudah siap nikah, tapi orang tua bilang belum saatnya nikah, maka cuma sekadar keinginan saja gitu, karena tidak tercapai. Coba tanya pada orang tua, diizinkan atau tidak untuk menikah. Baru kemudian persiapkan mental untuk diperkenalkan dengan jodoh yang memang ingin dapati dari proses ta'aruf atau lainnya. Baik, satu lagi terakhir sebelum saya ini lanjut ke telepon. Sebelumnya izin bertanya kepada Ustadz. Ahwan, ada single mom usia 40 lebih merasa kesulitan dalam ikhtiar mencari jodoh yang semanhaj dengan usia minimal sama atau di atasnya. Bagaimana ya Ustadz? Karena di tempatnya rata-rata usia segitu, jarang yang mengenal salah. Mohon pencerahannya Ustadz. Tetap berusaha ya untuk cari yang semanhaj agar tidak bingung ketika beragama nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya lihat di YouTube dulu, Ustadz. Boleh minta referensi buku atau kajian untuk mendidik anak sejak dini. Coba nanti lihat di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Profesor Dr. Nasi Uluwan. Walaupun memang ada catatan-catatan penting dari buku tersebut, tapi itu jadi buku rujukan. Bila ada dua ikhwan yang meminta ta'aruf, yang satu manhaj salaf tapi kriteria yang lain belum memenuhi, yang kedua bukan salaf tapi kriteria yang lain memenuhi, cari tetap bagus agamanya dulu ya, prioritas. Baik, ada telepon? Angkat, terakhir. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana nih? Ya, silakan. Apa yang nanya? Apa yang ditanyakan? Ustadz, mungkin agak panjang ya. Diperingkas, ini soalnya sudah terakhir ini. Sudah 35 tahun Iya, terus sudah beberapa kali itu kan saya ta'aruf dan sudah sampai tahap nazar dan memutuskan untuk khitbah. Namun kadang saat menuju khitbah itu selalu gagal, Ustadz. Kenapa alasan gagal itu? Kan sudah pengalaman gagal. Kenapa, Ustadz? Kenapa alasan gagalnya? Kadang dari ikhwannya ada yang tiba-tiba
waktu nazar itu misalnya ibunya itu tidak ikut, dan tiba-tiba setelah kita memutuskan untuk sama-sama lanjut ke khitbah itu, ibunya tuh minta saya itu berkunjung ke rumahnya untuk silaturahmi gitu. Terus ada juga yang karena si Ikhwan ini finansialnya itu belum terpenuhi, jadi dia tiba-tiba itu mundur gitu. Terus kalau yang ada yang misalnya duda gitu, tiba-tiba ada yang salah satu keluarganya itu tidak setuju gitu. Baik. Sudah cari jodoh lewat mana nih? Biro jodoh atau apa? Nah, ada yang biro jodoh, ada yang di ta'arufin sama teman gitu. Kendalanya sama semua seperti tadi disebutkan itu ya? Iya, kendalanya sama. Rata-rata tuh saat kita sudah memutuskan, kan biasanya kalau kita sudah nazar itu kan dikasih waktu misalnya seminggu atau berapa gitu kan untuk lanjut atau tidak. Nah, saat kita sudah memutuskan lanjut itu pasti ada kendala di situ gitu. Ya, saya cuma sarankan bisa coba lagi. Mungkin kayaknya ada masalah juga di masalah ini, ta'arufnya mungkin ya. Bagaimana nih? Masalahnya di Ini alamat di mana? Alamat di mana? saya di Jakarta, di Matraman. Pernah daftar biro jodoh rumah Iso belum? Waktu pertama kali buka rumah ISO itu aku pernah nanya, cuman katanya khusus untuk Gunung Kidul dulu gitu. Jadi saya nggak pernah daftar lagi. Ya, sudahlah, kamu dikasih asisi aja lah biar dibantu ya. Iya, syukuran Ustaz. Iya. Siapa tadi namanya? Nanti beritahu Bunda Liski aja, bilang telepon terakhir ini ya. Naam Ustaz. Ya, sudah tahu nomornya ya. Bunda Rizky. Bunda? Halo? Iya Ustaz. Ini. Nanti tolong dibantu ini, umur 35 tahun nih, gagal-gagal terus ya, sakit tenan ya. Iya. Dibantulah. Orang Jakarta, nanti dia telepon Bunda nanti. Dia hubungi Bunda. Ya. Iya. Sudah ya Mbak ya? Cukup? Iya, Pak Ustadz, jazakillah khair. Wah iya kok. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah besok malam lagi ya. Kita akan ketemu lagi. Saya sampaikan judul nanti lewat medsos. Apa yang dibahas ya, mudah-mudahan bisa selesaikan masalah-masalah yang ada di perjodohan ini, dan Allah mudahkan yang belum berjodoh segera dapat jodoh, dan masalah-masalahnya dirampungkan, diselesaikan, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dan terus semangat thalabul ilmi. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.